Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dengan Ustazah Muci, yang pada hari ini kita akan belajar melanjutkan materi ilmu pengetahuan alam bab 2 tentang daur hidup makhluk hidup. Nah anak-anak, kemarin kalian sudah mendapatkan rangkuman materi tentang daur hidup. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama membahas tentang daur hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, anak-anak, daur hidup adalah proses yang menandai perkembangan suatu organisme dari sel telur sampai reproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Nah, di dalam daur hidup ini ada fase yang biasa kita sebut dengan nama metamorfosis, yaitu suatu proses perubahan bentuk dari telur sampai dewasa. Nah, apa bedanya? Jadi kalau daur hidup ini batasan dari daur hidup sebuah hewan itu dibatasi dengan berakhir, ya, daur hidup ini akan berakhir ketika hewan itu mati. Sedangkan metamorfosis ini hanya bagian, yaitu suatu proses dari telur sampai dia dewasa. Jadi metamorfosis dibatasi sampai makhluk hidup itu dewasa. Bedanya tahu ya? Jadi metamorfosis ini merupakan bagian dari daur hidup suatu makhluk hidup. Khususnya kita di sini membicarakan hewan. Nah, anak-anak, metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva sampai menjadi makhluk hidup dewasa. Nah, pada metamorfosis sempurna ini dicirikan dengan adanya tahapan pupa atau kepompong, di mana tahapan pupa atau kepompong ini tidak dimiliki oleh metamorfosis tidak sempurna. Bisa dipahami ya anak-anak? Baik, biar lebih paham, mari kita lihat contoh-contoh dari metamorfosis sempurna. Contoh yang pertama Ustazah ambil adalah katak. Ya, jika kalian perhatikan ya pada gambar yang Ustazah tampilkan di sini, katak dewasa ya, ketika dia sudah masanya maka dia akan bertelur dan mengalami proses pembuahan. Kemudian telur-telur ini akan berkembang sampai akhirnya dia menetas menjadi berudu atau kecebong, ya, kalau orang Jawa menyebutnya kecebong gitu ya. Nah, jika kita amati bentuk kecebong sama bentuk katak itu sangat jauh sekali bedanya. Kalau kita tidak tahu ya, belum pernah melihat kecebong, maka kecebong atau berudu ini, maka kita menganggapnya itu adalah ikan yang punya kepala besar dan berwarna hitam. Nah, kecebong-kecebong ini akhirnya akan berkembang menjadi lebih besar, ya, lebih besar lagi sampai akhirnya dia menjadi kecebong yang sudah pantas atau sudah mulai mendekati perubahan bentuk menjadi katak muda. Maka pada kecebong atau berudu ini mulai muncul kaki. Ya, awalnya adalah kaki depan, kemudian pelan-pelan nanti kaki belakang akan mengalami proses pertumbuhan berikutnya. Ya, sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Kemudian setelah kaki ini berkembang, maka yang berikutnya adalah bentuk kepala maupun badannya akan berkembang sampai akhirnya terbentuk menjadi katak muda. Katak muda ini masih punya ekor. Nah, ekornya ada di sini. Kemudian ketika dia sudah dewasa, ekornya itu pelan-pelan akan hilang. Nah, anak-anak, inilah yang menyebabkan atau yang menjadikan katak itu menjadi contoh binatang yang mengalami metamorfosis sempurna, karena antara bentuk kecebong atau bentuk berudu ini dengan bentuk asli dari katak dewasa bentuknya sangat-sangat berbeda. Nah, kita lihat contoh yang kedua dari metamorfosis
sempurna, yaitu kupu-kupu. Jika kita amati ya, kupu-kupu itu adalah binatang yang sangat indah, yang sangat kita senangi gitu ya. Ketika dia sudah bertelur, maka kupu-kupu ini akan menetas telurnya ini berubah menjadi ulat. Binatang yang mungkin sangat tidak disukai oleh petani maupun oleh orang-orang yang menyukai tanaman, karena ulat ini sangat suka memakan daun-daun muda. Nah, anak-anak, ulat ini ketika dia sudah mengalami proses perkembangan berikutnya, maka ulat ini akan menutup dirinya menjadi sebuah kepompong. Kamu perhatikan ya, kalau kita tidak tahu ini adalah kepompongnya kupu-kupu, maka kita juga nggak akan ngerti, karena di dalam ini tadinya adalah ulat ya. Nah, ini akan mengalami sebuah perubahan secara pelan-pelan sampai akhirnya kepompong ini siap untuk pecah dan keluarlah binatang indah yang ukurannya kecil ini, yaitu kupu-kupu. Dari ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu ya. Dari kupu-kupu ini, kupu-kupu muda ini berkembang lagi menjadi kupu-kupu dewasa ya. Jadi ini adalah contoh metamorfosis sempurna yang kedua. Sekarang mari kita lihat contoh metamorfosis sempurna yang ketiga. Jika kalian amati, ini adalah nyamuk ya. Sering sekali kita melihat di genangan-genangan air itu ya, binatang yang seperti ini, larva atau jentik-jentik ya. Kemudian jentik-jentik ini juga akan menjadi menjadi lebih besar, menjadi pupa. Pupanya bentuknya seperti ini, kepalanya hitam ya, bentuknya seperti udang. Kalau kita tidak tahu ya, kita nggak akan pernah membayangkan kalau pupa yang seperti ini jika sudah mengalami bentuk dewasa, bentuknya menjadi seperti ini ya. Bentuknya menjadi nyamuk dewasa seperti ini. Jadi sangat berbeda jauh bentuknya antara bentuk pupanya sama bentuk nyamuknya. Nah, anak-anak, itu tadi contoh-contoh metamorfosis sempurna. Sekarang kita akan bicara tentang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh makhluk hidup dari sel telur, larva, sampai dewasa. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi di depan ya, bahwa dalam metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami perubahan tubuh yang berbeda jauh dari larva sampai dia dewasa. Coba kita lihat contoh-contoh metamorfosis tidak sempurna. Contoh yang pertama yaitu belalang. Kamu amati anak-anak ya. Belalang ini mulai dari dia dewasa ya, kemudian dia bertelur, telurnya menetas menjadi nimfa, ini yang namanya nimfa. Nimfa ini bentuknya sudah merupakan belalang tapi ukurannya kecil. Ya, bentuknya masih sudah langsung bisa kita lihat bahwa ini belalang gitu ya, begitu menetas dari telurnya, tapi ukurannya kecil. Dari ukuran kecil berkembang menjadi belalang. Tidak ada perubahan yang sangat signifikan atau yang sangat mencolok dari perubahan bentuk belalang. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Nah, semuanya tahu apa ini ya? Ini adalah insekta yang namanya jangkrik ya. Jangkrik ini ketika dia dewasa dia bertelur, dari telurnya langsung keluar nimfa. Nimfanya bentuknya langsung seperti induknya, yaitu seperti induk jangkrik ini. Kemudian dia berkembang menjadi dewasa, semakin dewasa akhirnya menjadi jangkrik dewasa. Jadi tidak ada perbedaan bentuk antara nimfa sama induknya. Tadi difahami ya, Nak ya? Berikutnya kecoa ya, sama. Kecoa juga mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. Dari dewasa dia bertelur, dalam satu cangkang telur ini bisa menghasilkan puluhan ekor nimfa ketika dia sudah menetas. Bentuknya langsung seperti kecoa. Semakin besar semakin kelihatan, semakin besar keluar bulu di punggungnya, sama seperti induknya.
Ini adalah contoh-contoh metamorfosis tidak sempurna. Tadi pahami ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita sekarang akan bicara tentang daur hidup tumbuhan. Sama seperti hewan, tumbuhan juga mengalami daur hidup. Nah, secara umum tumbuhan ini berkembang biak dengan cara biji ataupun tidak dengan cara biji. Nah, pada kesempatan ini kita hanya akan bicara tentang daur hidup tumbuhan yang dengan cara biji ya. Maksudnya dia tumbuh dari biji yang tumbuh gitu ya. Contoh yang diambil Ustazah Muji adalah mangga ya, lebih enak kita bicara tentang mangga. Semuanya pasti tahu gitu ya. Dari pohon mangga dewasa muncul bunga, kuncup-kuncup bunga ini akan tumbuh dan mekar, kemudian dari sini mengalami proses penyerbukan. Penyerbukannya berhasil, maka akan menghasilkan buah. Buah ini akan tumbuh terus sampai akhirnya dia matang dan bisa kita konsumsi daging buahnya. Kemudian bijinya kita tumbuhkan, atau bijinya biasanya dibuang gitu ya. Coba sekali-kali nanti ambil tanaman yang buahnya yang bisa kalian tumbuhkan, ambil bijinya, kemudian taruh di tanah yang lembab, yang basah, kemudian kalian jaga kelembapannya, maka lama-lama dari biji ya akan mengalami proses pertunasan. Ya, akan tumbuh akar yang pertama kali. Akar sudah tumbuh, akan disusul dengan daun. Ya, ini daun kalau sudah muncul maka akan semakin tumbuh sampai akhirnya dia akan menjadi pohon mangga yang baru. Ini adalah proses daur hidup tumbuhan. Sangat sederhana dan hari ini kita belajarnya hanya sampai di sini saja. Untuk cara daur hidup dengan cara tanpa biji akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, anak-anak, pastinya anak-anak tahu ya bahwa di Indonesia atau di dunia gitu ada makhluk hidup baik itu hewan atau tumbuhan yang saat sekarang ini mengalami kepunahan. Kita mengenal ada dinosaurus ya, tapi kita selama ini tidak pernah menjumpai dinosaurus karena binatang ini keburu punah gitu ya. Dan kita hanya bisa belajar dari makhluk yang namanya dinosaurus itu lewat TV, lewat gambar ataupun lewat buku-buku. Dan makhluk hidup yang namanya dinosaurus itu memang benar-benar ada. Cuman saat sekarang makhluk hidup itu memang sudah punah. Oleh karenanya, makhluk hidup baik itu tumbuhan maupun hewan, maka perlu kita lestarikan. Pertanyaannya, siapa yang melestarikan? Yang melestarikan tentu saja manusia sebagai makhluk Allah yang dianugerahi akal oleh Allah. Nah, kenapa kok harus dilestarikan gitu ya pertanyaannya? Karena makhluk hidup itu sangat berarti buat manusia. Ya, bahwa makhluk hidup baik itu hewan maupun tumbuhan itu memang diperbolehkan sama Allah dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh manusia, tapi juga harus bijaksana, karena bagaimanapun juga kalau kita nanti memanfaatkan makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan dengan cara yang tidak bijaksana, maka akibatnya juga akan ada di manusia, akan dirasakan oleh manusia. Nah, anak-anak, peranan makhluk hidup bagi manusia yang pertama sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ini sangat jelas sekali ya, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa tahu yang namanya pola kehidupan binatang mamalia, aves ya. Karena apa? Karena ada binatangnya dan itu menjadi sumber pembelajaran. Kemudian sebagai sumber pangan, sangat jelas sekali kita selama ini makannya ya memang dari tumbuhan ataupun hewan. Kalau tumbuhan misalkan sumber bahan pangan pokok kita ada nasi ya, ada jagung,
ada singkong, sagu, mungkin saudara-saudara kita yang lainnya kayak gitu, itu sebagai sumber pangan. Juga kalau kita mencari sumber pangan hewani, itu ada ayam, telur, sapi, susu, dan sebagainya. Sebagai sumber obat-obatan, nah contohnya banyak sekali yang bisa kita tampilkan ya. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat dari dapur bunda kita. Kalau kita masak gitu ya, kita memakai yang namanya daun salam gitu ya. Itu adalah penyedap rasa dari masakan bunda kita. Tapi tanpa kita ketahui, ternyata daun salam itu punya sumber sebagai sumber obat. Nah, coba nanti kalian amati ya, dan kalian baca buku, kalian cari info yang sebesar-besarnya tentang tanaman obat ya. Hanya untuk pembelajaran kita saja, menambah pengetahuan kita. Kemudian yang D, menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Nah, anak-anak, jika pelestarian makhluk hidup ini gagal ya, atau tidak berhasil, maka yang akan terkena imbasnya juga tetap manusia. Nah, anak-anak, dalam upaya pelestarian makhluk hidup ini tentunya ada cara yang diambil oleh manusia. Contoh-contoh upaya pelestarian makhluk hidup oleh manusia, yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih untuk pemanfaatan kayu hutan ya. Jadi tebang pilih ini maksudnya adalah memilih tanaman atau kayu ya, pohon yang memang sudah berumur ya, ini yang namanya tebang pilih. Jadi tidak langsung semua pohon kita ambil gitu ya. Jadi kita memang memilih tanaman-tanaman yang memang sudah layak untuk kita manfaatkan. Kemudian yang kedua, penghijauan atau reboisasi ya. Kemudian yang ketiga, penangkaran, baik itu untuk hewan langka atau tumbuhan langka. Nah, penangkaran ini pemeliharaan ya. Penangkaran itu pemeliharaan. Nah, penangkaran ini bisa dengan cara satu, ex situ, yaitu perlindungan di luar habitat aslinya. Contoh kebun binatang. Kalau kamu amati ya, kalau pernah ke kebun binatang, dalam satu kebun binatang ini ada makhluk hidup atau hewan yang banyak sekali, yang asalnya juga dari berbagai tempat ya, tidak hanya satu tempat. Nah, kebun binatang ini pada awalnya dibuat itu tujuannya selain untuk pembelajaran ilmu pengetahuan, tapi juga dimanfaatkan untuk perlindungan dari makhluk hidup di luar habitat aslinya. Kemudian ada taman safari, ada kebun raya. Kalau kebun raya itu lebih difokuskan ke tumbuhan ya, nak ya. Kemudian ada herbarium. Herbarium ini adalah menyimpan jenis-jenis tanaman yang dikeringkan, kemudian kita simpan. Kemudian penangkaran hewan yang kedua adalah in situ, yaitu perlindungan di habitat aslinya. Contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, taman nasional, cagar alam. Itu merupakan tempat-tempat binatang atau tanaman yang sengaja dilindungi, yang tujuannya memang untuk melestarikan tanaman lokal yang ada di situ. Nah, anak-anak, insya Allah ini tadi yang penjabaran ya, yang sangat panjang dari Ustazah Muji. Semoga nanti bermanfaat buat kalian semuanya, dan harapannya Ustazah Muji adalah kalian jangan lupa dilengkapi keterangan Ustazah Muji hari ini dengan membaca buku paketnya. Nah, lebih lengkap lagi Ustazah Muji harapkan kalian juga membaca tentang tumbuhan dan hewan yang saat sekarang ini mengalami masa-masa kritis. Maksudnya adalah binatang-binatang atau tumbuhan yang dilindungi oleh pemerintah karena jumlahnya yang dari hari ke hari semakin sedikit. Nah, anak-anak, mungkin ini yang bisa Ustazah Muji sampaikan ya. Harapannya Ustazah Muji ya, mungkin kalian juga mendengar informasi di luar sana bahwa virus COVID-19 ini untuk Kota Madiun semakin berkembang dan semakin banyak orang-orang yang terkena penyakit ini atau virus ini.
Ustazah Muji pesankan kepada kalian, tetap dengarkan nasihat orang tua, menjaga diri kalian dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, usahakan selalu memakai masker. Nah, anak-anak, Ustazah Muji akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.